Shalom. Sekali lagi, Shalom. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Saya senang boleh kembali berbagi. Ya, saya coba bagikan ini. Apa yang saya renungkan selama 2 tahun belakangan ini. Saya ingat terakhir saya ke Jakarta, itu bahkan saya belum selesai pelayanan. Tiba-tiba pandemi. Sebenarnya waktu saya berangkat udah pandemi. Setelah 2-3 minggu kalau nggak salah, tiba-tiba muncul pemberitahuan. Airport mau ditutup. Saudara ingat? Airport, pesawat semua mau dihentikan. Dari Medan telepon. Orang tua saya, Hatta cepat pulang. Airport mau tutup, nanti kamu nggak bisa pulang. Waduh, itu saya bergumul. Karena saya jarang membatalkan pelayanan. Jadi itu pertama kalinya dalam hidup saya harus batalin semua jadwal pelayanan dan pulang. Dan kemudian saya merenungkan begini. Apa yang terjadi selama pandemi 2 tahun adalah bahwa selama ini kita tidak menyadari satu kebenaran. Bahwa sebenarnya dunia kita, tempat di mana kita tinggal, dunia di mana kita hidup, itu tidak sedang baik-baik saja. Betul? Dunia kita itu sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Cuma seringkali kita merasa bahwa tempat kita aman, hidup kita baik, sehingga ketika sesuatu terjadi, kita tidak siap untuk menghadapi itu. Kalau saya merenungkan selama beberapa tahun ini, saya memikirkan ulang tentang kekristenan, tentang Injil, tentang apa yang saya alami dan apa yang saya pelajari. Saya bisa katakan begini, kalau saya ditanya, apa itu Injil? Ini jawaban saya. Yang mau catat silakan. Apa itu Injil? Jawaban saya adalah ini. Injil adalah kabar baik untuk setiap situasi dan keadaan kita yang tidak baik. Injil adalah kabar baik untuk setiap situasi dan keadaan kita yang enggak baik. Masalahnya gini, banyak orang merasa hidupnya baik-baik saja. Sampai ketika sesuatu terjadi dan dia kaget. Oh, begini ternyata realita kehidupan. Begini ternyata dunia yang sedang kita hadapi. Sehingga apa? Dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang seharusnya dihadapi. Tadi pagi saya senang sebelum ibadah, saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Bagus, Pak Gembala, saya senang. Karena kemudian sepertinya kita hamba Tuhan menyadari begini, seringkali banyak pendeta hanya memberikan janji-janji. Orang bilang janji palsu. Walaupun bedanya apa? Pendeta kalau kita mau jujur, bedanya pendeta sama yang di luar, bedanya ini. Pendeta pakai ayat. Bedanya itu. Kalau pakai ayat, siapa berani lawan? Betul ya? Saya pun nggak berani lawan. Cuma pertanyaannya ketika kita kasih janji-janji Tuhan, kita tahu nggak janji Tuhan itu efektifnya untuk apa?
Janji Tuhan hanya efektif ketika kita tahu di dalam perjalanan hidup kita, di dalam berbagai situasi yang kita hadapi, janji Tuhan hanya efektif ketika kita tahu bahwa kita gak sanggup menghadapi segala sesuatu tanpa Tuhan. Saya percaya hari ini saudara datang ke gereja, saudara masih percaya kepada Tuhan. Saya percaya salah satu alasannya hanya satu. Karena di tengah-tengah berbagai situasi yang kita hadapi hari ini, meskipun orang menganggap itu tidak baik, tapi saya dan saudara masih mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan ketika dunia berkata gak ada harapan, gak ada jawaban, tetapi kita menemukan ketenangan kita bukan dalam situasi yang terjadi, tetapi di dalam Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, di dalam segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Disitulah pengharapan kita terletak. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 4. By the way, tema saya hari ini ada perjumpaan dengan Injil. The Gospel Encounter. Bagaimana ketika kita mengalami perjumpaan dengan Injil, kita tahu bahwa hidup kita tidak pernah sama lagi. Karena Injil itu selalu melakukan pekerjaan yang luar biasa di dalam hidup kita. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Dan dapat katakan amin. Sudah di depan, kita baca bersama. 3, 2, 1. Ayat 19. Wow, saya waktu baca ini, saya seperti dapat satu pengertian yang begitu luar biasa. Kenapa? Ayat ini menggambarkan bahwa Yesus adalah pribadi yang datang dengan membawa kabar baik. Saya ulangi, Yesus adalah pribadi yang datang dengan membawa kabar baik. Tuhan tidak datang untuk beritahu saudara betapa buruknya diri saudara. Kenapa? Karena saudara sudah tahu itu. Cuma kadang-kadang saudara nggak mau tahu. Kan gitu. Kadang-kadang kita manusia, kita suka menutupi. Saya ketemu banyak orang yang berkata, oh manusia itu tidak seburuk yang kita pikirkan. Saya bilang, kalau saudara tahu Injil, saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, saya mau bilang gini, manusia lebih buruk dari yang Anda pikirkan. Umat 3 bilang semua orang jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Masalahnya kita pikir kita tidak terlalu buruk. Dan waktu kita berpikir kita tidak terlalu buruk, di situ Injil tidak jadi kabar baik untuk kita. Injil hanya bisa menjadi kabar baik ketika kita tahu tanpa Tuhan, waktu kita lihat diri kita, kita sadar gak ada sesuatu pun yang baik dari dalam diri saya yang saya bisa andalkan. Gak usah jauh-jauh, sekali lagi pandemi membuktikan itu kepada kita. Saudara bisa cek semua orang, tidak ada satu orang pun yang tidak terdampak
oleh pandemi COVID-19. Betul? Teman saya bilang ini, ada yang bilang, kata siapa? Itu orang paling kaya, hidupnya baik-baik saja. Tahu dari mana? Karena saudara melihat keadaan di luar. Saudara nggak tahu apa yang terjadi di baliknya. Ekonomi mungkin tampak baik-baik. Tetapi minimal dia nggak bisa melawan kematian. Betul? Minimal dia nggak bisa menghentikan bahwa di sekitarnya ada orang yang mati, ada kehilangan. Ya, jadi sekali lagi pandemi mengungkapkan kepada kita betapa rapuhnya kita, betapa lemahnya kita tanpa Tuhan. Semua orang yang berpikir dunia sedang baik-baik saja, manusia punya kendali. Kita bisa mengatur segala. Coba lihat, dalam sekejap semua yang kita bangun atas nama kebanggaan diri, dalam sekejap hancur. Hancurnya oleh apa? Oleh sebuah virus yang bahkan kita nggak bisa lihat virusnya tanpa mikroskop. Tak kasat mata, virus kecil hampir nggak terlihat. Ya, virus yang kalau kita cuci tangan dengan sabun, virusnya mati. Tapi virus yang kecil yang tak terlihat itu dalam sekejap mempengaruhi seluruh dunia. Itu buktikan apa? Bahwa manusia gak perlu masalah yang besar untuk menyadari betapa lemahnya dia. Cukup satu virus kecil dan dunia jungkir balik. Dan waktu saya merenungkan itu, saya menyadari kita yang suka berpikir bahwa kita punya kendali atas hidup kita, kita harus sadar bahwa sebenarnya yang berkuasa hanya Tuhan. Kita butuh Tuhan bahkan untuk hal-hal yang paling sepele dalam hidup kita. Kalau kita baca ayat tadi, kita melihat apa yang Tuhan lakukan untuk situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Semua situasi yang tadi kita baca, semuanya gak ada yang baik, betul? Contohnya, tadi kita baca ayat 18 dibilang gini, orang-orang miskin, orang tawanan, buta, tertindas, betul? Semua keadaan yang disampaikan, ada keadaan yang gak baik. Makanya Tuhan harus melakukan sesuatu terhadap keadaan tersebut. Apa yang Tuhan lakukan? Untuk kemiskinan kita disampaikan kabar baik. Untuk tawanan diberitakan pembebasan. Yang buta diberikan penglihatan. Yang tertindas diberikan kebebasan. Diberitakan kabar baik. Tahu nama Tuhan telah tiba. Artinya gini, untuk setiap situasi kita yang gak baik, selalu ada kabar baik. Tidak, bagi orang percaya, tidak ada satupun situasi kita yang selalu hopeless, selalu tidak punya harapan, sehingga Tuhan gak bisa apa-apa. Tuhan lebih besar dari semua situasi yang kita hadapi. Pandemi, orang pikir, oh ayo kita cari cara untuk apa mengatasi virus. Wah, ditemukan apa namanya vaksin. Tiba-tiba apa yang terjadi? Waktu kita pelan-pelan bangun kekuatan kembali, muncul virus baru. COVID-19 bermutasi.
muncul Delta, Omikron, apalagi saudara bisa semua muncul. Ya, waktu kita bikin pandemi, hampir menemui titik muncul perang Ukraina lawan apa? Rusia muncul lagi. Dari perang muncul, harga minyak naik, harga makanan naik, semua. Baru-baru ini muncul kepolisian begini begitu saya. Jadi kita melihat begini, kapanpun manusia pikir hidupnya bisa baik-baik saja, dengan cepat kenyataan akan menyadarkan bahwa kita begitu rapuh, kita begitu tidak berdaya. Tetapi saudara jangan salah, tujuan dari kesadaran akan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Tujuannya cuma satu, yaitu apa? Bukan supaya saudara terpuruk, tetapi saudara menyadari kita butuh Tuhan. Kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Dan kita sebenarnya nggak perlu kaget. Kenapa? Karena Yesus juga ngomong, dalam dunia kamu menderita. Itu realita yang harus kita hadapi. Artinya apa? Tuhan mengajak kita untuk tidak taruh pengharapan kita pada keadaan dunia. Yesus bilang dalam dunia kamu menderita. Tapi Tuhan gak berhenti di situ. Kabar baiknya apa? Lihatlah aku. Aku telah mengalahkan dunia. Artinya apa? Untuk setiap situasi buruk yang saudara hadapi, pengharapan saudara dan saya adalah waktu kita lihat kepada Yesus dan apa yang Yesus sudah kerja. Kita tahu kemenangan sudah terjadi karena Yesus. Kemenangan sudah diberikan. Bahkan sebelum keadaan kita selesai, kemenangan itu sudah dijadikan dan diberikan untuk kita. Makanya saya begitu excited, bersemangat ketika saya merenungkan kata Injil. Setiap kali di mana-mana saya khotbahkan Injil ada kabar baik. Injil ada kabar baik. Pengharapan kita adalah pada Injil. Sayangnya saya ketemu banyak orang yang merasa sudah tahu Injil. Merasa sudah tahu, beda loh. Orang yang benar-benar tahu dan merasa sudah tahu. Jadi saya agak iseng. Saya tanya, menurut saudara, menurut Anda Injil itu apa? Saudara tahu jawabannya bikin sedih. Kenapa? Dia awalnya ngomong gini, gak usah bicara Injil. Bicara yang lebih dalam. Lebih dalam apa itu? Dia bilang, ayolah, saya itu lahir udah Kristen. Kamu belum Kristen, saya udah tahu apa itu Injil. Saya udah dengar. Saya bilang, oh gitu ya. Dia menurut Anda apa itu Injil? Dia bilang gampang lah. Injil itu ya itu. Apa? Itu. Apa dong? Itu. Yang di Alkitab, iya apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dalam hati. Kasih ya. Jujur, ayo kita ngaku dosa. Sebelum saya cerita, ada yang berpikir Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada? Waktu dia ngaku dosa. Tapi banyak orang ketika ditanya apa itu Injil, jawabannya selalu itu. Saya bilang bedakan antara Injil dengan kitab-kitab Injil. Injil, kitab Injil. Terus pertanyaannya kitab Injil
Jawaban Anda benar. Kitabnya yaitu Markus, Lukas, Yohanes yang ditulis, yang dibukukan. Tetapi pertanyaan saya bukan kitab Injil, bukan kitabnya, tapi Injilnya itu apa? Sederhana. Injil ada kabar baik tentang Yesus. Dan kabar itu dinyatakan bukan hanya dalam 4 kitab, tetapi dalam seluruh kitab suci. Dari Kejadian sampai Wahyu, pesan utamanya cuma satu, Injil Yesus Kristus. Berita baik tentang Yesus dan apa yang dia sudah lakukan untuk kita. Itulah kabar baik. Dan kalau kita tidak mengerti itu, maka kita akan selalu berupaya mencari jawaban bukan pada Tuhan, tapi pada diri kita. Ayo kasih tahu saya, apa yang harus saya lakukan? Kasih tahu saya kurang apa? Saya harus ngapain? Lihat, pertanyaan-pertanyaan itu selalu berfokus pada saya. Saya harus ini, saya harus itu, saya harus beresan ini, dan sebagainya. Tetapi Injil mengarahkan kita beralih dari diri kita kepada Yesus. Jawabannya bukan pada diri kita, jawabannya pada Yesus. Apapun yang kita hadapi, kita diundang oleh Injil untuk melihat kepada Yesus. Dan apa? Karena Yesus bilang, kalau kamu mengerti kebenaran, kamu mengerti apa yang Yesus sudah lakukan, kamu akan dimerdekakan. Itulah sebabnya orang yang mengalami perjumpaan dengan Injil, hidupnya nggak bisa biasa-biasa. Hidupnya nggak bisa tetap seperti yang dulu. Kenapa? Karena Injil itu sendiri pasti melakukan perubahan di dalam kita. Saudara mau tahu bagaimana hidup berubah? Jangan khotbahkan 7 langkah untuk mengalami perubahan itu. Jangan. Karena 7 langkah yang saudara alami beda sama 7 langkahnya orang lain. Saudara mau lihat kehidupan berubah, beritakan Injil. Beritakan tentang Yesus. Karena di mana Yesus hadir, di situ kehidupan diubahkan. Mari kita buka lagi Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16 dikatakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah perhatikan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Artinya gini, kalau saudara mau hidup orang lain berubah, jangan cari gimana caranya biar dia berubah. Tapi mulai beritakan Injil. Karena bukan saudara yang akan mengubah hidup dia, tapi Injil itulah yang akan mengubah hidup dia. Kok bisa? Kok bisa apa yang kita katakan itu mengubah orang? Karena di dalam Injil ada kuasa Allah. Alkitabnya Injil adalah kekuatan Allah. Artinya waktu saudara beritakan Injil, Injil itu sendiri punya kuasa untuk mengerjakan perubahan di dalam hidup orang. Injil itu sendiri punya kuasa
untuk melampaui semua cara-cara yang bisa kita pikirkan, melampaui semua hal-hal yang kita pikir harus dilakukan untuk mengubah hidup orang. Waktu kita melihat beberapa waktu lalu di barat situ perang Ukraina dengan Rusia, itu kan banyak berita bermunculan. Oh nanti dampaknya ini, itu, segala macam, banyak hal. Tahu nggak, saya waktu baca-baca itu, saya ketemu satu video yang waktu saya lihat, itu saya nangis. Saya melihat betapa hebatnya kuasa Injil itu. Jadi di tengah-tengah perang itu ada satu video beredar. Jadi di video itu diperlihatkan ada satu perkumpulan komunitas atau persekutuan kecil di sebuah rumah di Ukraina. Ya, tampaknya tempat itu lagi apa ya, di wilayah agak pinggir lah. Jadi orang masih bisa ngumpul. Tapi kan itu tetap aja bahaya. Tetap aja di tengah-tengah perang, situasi yang tidak enak. Ya, apa yang mereka lakukan? Di dalam persekutuan itu, mereka cuma nyanyi satu lagu himne. Karena saya gak akan nyanyi, nanti telinga saudara rusak. Saya menjaga telinga saudara. Saya gak akan nyanyi. Tapi mereka nyanyikan satu lagu yang saya baca kata-katanya itu bagus banget. Judulnya Christ Will Hold Me Up. Kristus akan memegangku dengan teguh. Christ will hold me down. Kristus akan pegang aku dengan erat. Saudara bisa bayangkan di tengah perang, udah lagi lewat shoot. Christ will hold me up. Di tengah-tengah senjata bertebaran, gak tahu nyasarnya kemana. Mereka hanya bilang, Kristus akan pegang aku dengan erat. Christ will hold me fast. Kristus pegang aku dengan erat. Apapun yang terjadi, Kristus akan pegang aku dengan erat. Saya waktu nyanyi itu, saya bilang, hidup saya masih gak seperti mereka. Kita masih pandemi, mereka perang. Mereka gak tahu besok masih hidup atau enggak. Mereka gak tahu besok rumah siapa yang dibom. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, mereka tahu ketika keadaan nampaknya tidak berpengharapan, tapi di dalam Kristus ada harapan. Waktu kita pegang dengan Kristus, sekalipun situasi kita penuh dengan goncangan, penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, kita tahu Kristus akan pegang kita dengan erat. Dan kalau Kristus pegang hidup kita, maka Kristus tidak pernah melepaskan tangannya dari kita. Kekristenan bukan kita yang pegang Tuhan, bukan. Kalau saudara yang pegang Tuhan, saudara bisa lepas. Betul? Tapi kalau Tuhan yang pegang hidup saudara, ini kabar baik. Tuhan gak akan pernah lepas. Dia akan terpegang, dia akan tertuntun
Dia akan terus sertai. Tuhan tidak pernah menyerah dengan keadaan kita. Ketika saudara pikir, wah saya udah gak sanggup, wah saya kayaknya besok udah mau mati, wah makanan di rumah udah hampir habis, wah ini itu segala macam. Injil mengingatkan kita, pengharapan kita bukan pada keadaan kita. Pengharapan kita melampaui keadaan kita. Pengharapan kita ada pada Yesus. Yesus yang berkuasa atas segala sesuatu. Ayat terakhir, kita buka 1 Korintus 15. Saya suka ayat ini. Ayat ini membuka mata saya terhadap firman Tuhan berbeda. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kita baca sekali lagi bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kita baca 3, 2, 1. Ayat 4. Waktu saya baca ayat ini, kalau saudara perhatikan ayat 3, ayat ini dimulai dengan pernyataan begini, sebab yang sangat penting. Kalau saudara baca terjemahan lain, dikatakan begini, yang paling penting. Yang paling penting. Artinya gini, kalau saudara dengar siapa yang sedang berbicara, ini akan mengubah cara kita lihat ayat ini. Siapa yang bicara, yang nulis? Paulus. Paulus seorang rasul yang mendirikan banyak gereja. Dia menulis 2/3 dari surat-surat perjanjian baru. Dia lakukan banyak hal dalam pelayanan. Artinya kalau dia banyak pengajaran, dia banyak hal yang untuk dikatakan. Kalau dia bilang sesuatu yang paling penting, artinya kita perlu perhatikan nggak? Perlu. Artinya ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang Paulus mau sampaikan. Dan lihat, Paulus ngajar banyak hal. Dia ngajar banyak hal tentang kehidupan, tentang Injil, tentang pelayanan ini, itu segala macam. Tetapi ketika Paulus sampai ke bagian yang paling penting, lihat. Dia gak bicara tentang perpuluhanmu. Saya gak anti perpuluhan, ya. Semua gereja punya pandangan dan menurut saya it's okay. Tapi ketika Paulus sampai kepada yang paling penting, bukan persembahan kita ternyata. Bukan tentang ketaatanmu, walaupun ketaatannya gak salah. Tentu kita orang percaya harus taat. Tetapi ketaatan kita dasarnya pun harus benar. Bukan karena ketakutan. Amin. Bukan karena iming-iming. Kamu taat supaya kamu diberkati. Nanti kalau udah taat kamu dikutuk. Rumahmu dirampok apa segala macam. Enggak, bukan karena itu. Kita taat karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Tuhan sudah berikan hidupnya untuk kita. Maka ketaatan kita itu lahir dari ucapan syukur atas apa yang Yesus sudah lakukan. Itu ketaatan. Tetapi Paulus gak bicara soal itu.
waktu dia bicara tentang yang paling penting. Ketika Paulus sampai kepada yang paling penting, saya mau bilang gini, Paulus tidak berfokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Paulus menekankan apa yang Kristus sudah kerjakan untuk saudara dan saya. Karena apa? Karena apa yang Yesus lakukan, inilah yang mengubah kehidupan. Pertanyaannya, apa yang paling penting tentang Injil, tentang semua khotbah-khotbah yang Paulus sampaikan, semua pekerjaan yang Paulus sudah lakukan? Apa yang paling penting? Yang paling penting adalah ini, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, kata Paulus, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Jadi pesan terpenting tentang Injil bukan tentang Anda, tapi tentang Yesus. Yesus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit untuk kita. Semua kebenaran kekristenan bertumpu pada ayat-ayat ini. Semua yang kita baca dari Kejadian 1 sampai Wahyu terakhir, Wahyu berapa? 22. Semuanya bergantung pada ayat ini. Bahwa Kristus telah mati, dikuburkan, dan bangkit untuk kita. Artinya apa? Apa yang Yesus telah kerjakan itu sangat mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah pandemi, pengharapan ini masih berlaku. Kenapa? Karena ketika saudara lihat kepada Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit, saudara tahu pandemi tidak punya kuasa atas hidup kita. Bahkan di hadapan kematian, kita tidak takut karena ada Kristus yang menyertai kita. Tadi kita nyanyi lagunya, Immanuel, Immanuel, Tuhan beserta denganku. Penyertaan Tuhan. Saya mau bilang gini, banyak orang pikir kalau Tuhan beserta aku, maka masalahku pasti langsung selesai. Saya mau bilang, bukan itu yang Tuhan janjikan. Tuhan gak pernah janji kehidupan tanpa masalah. Yang Tuhan janjikan apa? Aku akan menyertai kamu. Apapun yang kamu hadapi, aku akan ada untukmu. Di tengah-tengah lembah kelam, di tengah-tengah situasi paling putus asa, waktu kita merasa kita sendiri, gak ada yang bisa diharapkan, Injil berkata tidak. Aku menyertai kamu. Kamu punya aku. Yang lain mungkin mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan itulah kabar baik yang mengubahkan. Itulah kuasa Injil yang memerdekakan. Sekali Injil dinyatakan, saudara akan melihat cara kita memahami segala situasi itu berbeda. Apa yang orang lain anggap tidak ada harapan, kalau saudara pandangnya pada Tuhan, saudara tahu selalu ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada kabar baik untuk setiap situasi dan keadaan kita yang tidak baik. Dan itulah yang membuat Injil jadi kabar baik. Mari kita merayakan keagungan dari Injil. Kita gak pernah selesai dengan Injil
saudara gak akan pernah selesai dengan betapa luar biasa Injil ini. Dan saya berdoa, waktu Injil ini menyentuh hidup kita, kita melihat, kita seperti Paulus yang di tengah-tengah penganiayaan paling berat, di tengah-tengah pergumulan paling berat, Paulus bisa berkata, aku hidup, bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Kalau ada Kristus di dalamku, maka Kristus jauh lebih besar dari setiap keadaan yang kuhadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, anakmu sudah selesai dengan khotbah, tetapi kami tahu firman-Mu gak pernah berhenti berbicara. Injil-Mu gak pernah berhenti bersuara. Kami berdoa biar Injil itu terus-menerus diingatkan kepada kami, terus-menerus diberitakan kepada kami, sehingga kami terus mengingat bahwa kami perlu memandang kepada Tuhan. Kami ingat kami perlu bergantung pada Tuhan. Karena di dalam diri kami sendiri, kami tahu kami gak mampu. Kami tahu kami rapuh, kami lemah, kami butuh Engkau. Kami berdoa untuk setiap keputusasaan yang kami hadapi, biarlah waktu Injil dinyatakan, kami beroleh pengharapan. Untuk setiap lembah kelam, untuk setiap kematian, untuk setiap keadaan yang gak baik yang kami mungkin hadapi, biarlah di situ kami melihat justru kehadiran Tuhan dinyatakan. Kami tahu kami gak pernah sendiri. Kami tahu penyertaan-Mu ya dan amin. Penyertaan-Mu gak pernah berhenti di dalam hidup kami. Kalau Tuhan pegang tangan kami, Tuhan gak akan pernah lepas. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami tahu betapa kami tidak berkuasa atas apapun yang terjadi di dunia. Tetapi di dalam Engkau kami tahu Injil punya kuasa untuk menegakkan hidup kami. Biar semakin kami berjalan di tengah-tengah pergumulan kami justru melihat Engkau semakin besar, semakin nyata, semakin berkuasa menyatakan kemuliaan-Mu atas segala situasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Biar kami gak henti-hentinya kagum akan kebaikan Tuhan. Biar kami gak henti-hentinya terpesona akan apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam hidup kami. Engkau Immanuel. Engkau beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus.